Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian bulan Oktober 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal juga buat yang baru hadir dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Sebelum aku masuk ke dalam readinganku, aku mau selalu ingatkan sama kalian bahwa readingan ini sangat general dan sangat umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Kalau misalnya tidak nyambung atau tidak sesuai dengan situasi kondisi kamu, berarti ini ya bukanlah readingan untuk kamu, sesimpel itu ya. Termasuk kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku yang banyak omong, panjang ngomongnya, juga termasuk apapun itu penempatan iklan dan lain sebagainya di dalam video ini, silahkan kalian move on, cari tarot reader yang sesuai, cari channel juga yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Oke, jangan dipaksakan, ambil yang memang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Oke, sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Oke, Capricorn single. Capricorn Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn ya. Untuk yang single ini adalah readingan untuk kalian. Entah kenapa kok tadi aku kayak kalian lagi menunggu satu perubahan, mungkin juga permohonan maaf, ataupun mungkin kalian sedang dalam proses untuk dalam pemulihan gitu loh, merubah situasi yang sekarang. Tapi itu kita belum masuk ke dalam readingannya ya, cuman itu yang aku dapat mengenai pengampunan, mengenai perubahan yang harus kalian bikin gitu loh. Oke, kita lihat Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Yang aku lihat di sini, kamu pada saat ini tuh sudah tidak mau lagi memberikan, melakukan, menginvestasikan untuk juga, itu kan banyak ya macam-macam, bukan hanya dari apa yang kalian lakukan, mungkin juga kalian nggak mau ngabisin waktu kalian untuk berpikir satu masalah mungkin yang udah lewat, ataupun sesuatu yang apa ya, yang udah berlalu lah, yang udah berlalu, yang tidak ada untungnya lagi buat kamu, yang tidak ada lagi manfaatnya untuk kamu, yang banyak mungkin memberikan kerugian, memberikan kekecewaan terhadap kamu. Kamu sudah tidak mau menginvestasikan diri kamu, menginvestasikan pikiran, perasaan, waktu kamu terhadap hal ini. Udah nggak mau lagi mungkin diganggu ya. Nine of Cups dalam keadaan terbalik. Kalau aku lihat di sini tuh kayak mungkin ada satu kekecewaan di mana kalian sempat mempunyai satu harapan, satu impian yang udah kalian bangun dan sudah mungkin set gitu ya di dalam pikiran kalian, tetapi hal itu tidak berujung kepada satu hasil di mana itu adalah merupakan ekspektasi kamu, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Dan kamu yang tadinya berusaha, yang tadinya kamu melakukan segala cara untuk membuat hal ini bisa terbangun gitu ya, tercipta, terbentuk sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu melihat itu tidak seperti itu gitu loh, mungkin bertolak belakang bahkan, dan kalian udah nggak mau lagi, mungkin kalian udah nggak mau lagi membuka pintu maaf, mungkin kalian nggak mau lagi kasih kesempatan, mungkin kalian nggak mau lagi untuk berhubungan dan lain sebagainya. Dan kalaupun mereka misalnya ada hal-hal yang dibutuhkan ataupun minta tolong apa ini itu, mungkin karena kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, mungkin kamu melakukan itu sebelumnya, dimana kalian banyak melakukan, mengorbankan banyak hal gitu ya, macam-macam, masing-masing orang berbeda, demi untuk membuat bisa mewujudkan cita-cita dan harapan kamu. Tapi apa yang menjadi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kamu gitu loh. Jadi segala kerja keras, segala usaha kamu tuh rasanya kayak gila, sia-sia banget. Gue udah ngabisin ini itu, gue udah ngabisin tenaga, gue udah ngabisin waktu gue udah ngabisin mungkin sampai ke
apa namanya, materi gitu ya. Usaha gue tuh akhirnya zonk. Dan ini gue udah nggak mau lagi. Gue udah nggak mau untuk menaruh diri gue di situ. Gue mau mendrop ini situasi dan kondisi. Six of Cup ya kan. Kalian ingin maju ke depan. Gue tidak mau lagi ada ikatan-ikatan dengan hal-hal di masa lalu, dengan orang-orang di masa lalu. Baik itu orangnya, baik itu memori dan kenangannya, baik itu segala sesuatu pikiran dan perasaannya, itu kamu berusaha untuk kamu tinggalin gitu loh, kamu tinggalin. Gue pengen sesuatu yang baru. Gue pengen membuat awalan baru. Kalaupun misalnya kamu mengharapkan seseorang yang baru, gue nggak pengen lagi dealing dengan hal-hal di masa lalu. Kamu pengen perubahan di dalam segi cinta asmara. Gue pengen perubahan. Strength card. Berusaha untuk kuat, ya, berusaha untuk sabar, berusaha untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikiran kamu ya, karena ini ya. Mungkin sebelumnya juga kamu struggle karena mungkin ikatan ataupun pengaruh atau residu atau efek dan dampak dari hal yang terjadi di masa lalu dengan hubungan dan cinta dan asmara dengan seseorang, itu bisa jadi sulit untuk dilepaskan, sulit untuk karena itu mungkin sudah melekat terlalu kencang. Bisa jadi ini adalah hal yang sudah terjalin atau terjadi atau berlangsung cukup lama. Bisa jadi buat beberapa ini mungkin sudah masuk ke dalam masalah pernikahan dan sudah punya anak dan lain sebagainya, sehingga memang sulit untuk meng-cut off dan untuk melupakan yang namanya kita sebagai manusia. Memori dan kenangan itu melekat itu ya memang bukan sesuatu yang mudah ya, kecuali kita kena amnesia untuk ngelupain ya. Pasti itu akan ada di situ. Tapi bagaimana caranya kita menaruh memori itu ke dalam satu box yang kita simpan setelah kita pelajari. Karena apa? Satu experience yang terjadi itu sebenarnya ada manfaat untuk dipelajari. Untuk apa? Untuk kedepannya. Dan kadang-kadang, ngapain gue belajar-belajar, ngapain gue inget-inget, ngapain gue ini. Akhirnya apa? Kita nggak mengambil sarinya, kita nggak mengambil pelajarannya. Begitu kita misalnya menghadapi lagi hal atau orang yang kurang lebih sama dengan yang di masa lalu kita nggak punya pelajaran itu. Karena apa? Kita langsung tutup aja. Gue nggak mau ngelihat, gue nggak mau mengobservasi, gue nggak mau menganalisa, gue nggak mau lihat-lihat lagi. Udah, gue nggak mau pikirin, gue nggak mau gitu. Tapi apa yang bisa diambil dari kenangan itu? Apa yang bisa diambil dari hal yang terjadi masa lalu? Apa yang bisa diambil dari hubungan ataupun orang yang kamu dealing yang sudah lewat? Segala sesuatu yang terjadi di hidup kita pasti meninggalkan pelajaran. Walaupun itu pahit, walaupun itu asem dan sepet gitu ya, walaupun itu menyakitkan. Dan biasanya salah satu pelajaran yang terbaik, guru yang terbaik itu adalah dari hal yang menyakitkan. Karena di situ kita semakin terbentuk dan semakin berkembang kalau mau belajar. Sehingga apa, di kedepannya kita bisa punya pengetahuan untuk menghadapi hal-hal di masa yang depan gitu ya. Oke, strength card. Mengendalikan, mengontrol diri supaya tidak melakukan hal-hal yang mungkin membuat kamu takut. Nanti kalau gue ngapa-ngapain, nanti gue kalau melakukan atau bereaksi atau merespon gitu ya, gue nanti nyesel. Jadi kamu lagi menahan diri.
Ten of Wands. Karena ini rasanya sesuatu yang berat dan meninggalkan beban. Buat beberapa dari kamu, perpisahan kamu membuat kamu harus menanggung banyak tanggung jawab, bahkan dari orang yang sudah lepas dari kamu ini ada sisa-sisa tanggung jawab yang dia tidak kerjakan, dia tidak ambil, dia tidak lakukan, sehingga itu ada di kamu. Termasuk buat beberapa dari kamu, bisa jadi hal yang terjadi ini di dalam bidang percintaan ini menambah beban, di mana kamu mungkin di dalam kehidupan kamu secara garis besar udah banyak masalah-masalah yang kamu hadapi, diri kamu sendiri dan lain sebagainya, ditambah lagi masalah nih dealing dengan orang di dalam percintaan yang sudah lewat gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu kan judgment card. Tadi aku beberapa kali ngeliat si judgment card dan strength ini. Kalian lagi berusaha mempunyai satu kekuatan, berusaha untuk mengendalikan diri, untuk terus maju ke depan dan mengambil satu membuat satu perubahan di dalam hidup kamu. The Lover card. Dan bisa jadi buat beberapa dari kamu ini masih dalam proses. Ini masih dalam proses gitu loh. Masih dalam proses, masih mungkin kamunya ada urusan yang belum selesai dengan orang ini. Buat beberapa yang tadi aku bilang ya, kamu sudah masuk ke dalam pernikahan dan ini yang nggak bakal bisa lepas karena misalnya udah punya anak gitu ya. Mau nggak mau kalian harus bekerja sama. Dan mungkin di dalam hal itu kamu ngelihat kok kayaknya orang ini kok nggak mau tanggung jawab banget sih. Gue yang harus nanggung, gue yang harus ngurusin semuanya. Padahal kesalahan juga ada di dia yang mau pisah dan lain sebagainya. Kok gue gitu loh, kok gue yang harus nanggung semua. Dan ini yang aku lihat adalah mungkin kamu punya kecenderungan di mana kamu karena kamu takut situasi ini tidak terkontrol, situasi ini tidak terkendalikan, kamu jadi melakukan hal-hal yang membebani kamu. Ataupun bukan melakukan tapi merasa atau mempunyai pikiran yang membebani kamu, yang bikin kamu tuh berat sekali. Kamu pengen perubahan tetapi dari segi itunya tuh masih bikin kamu nyangkut gitu. The Lover card dalam keadaan terbalik. Ya. Tidak udah lepas, tidak ada status. Nah, Four of Pentacles dalam keadaan tegap. Cuma masih ada sesuatu yang menahan langkah kamu. Menahan kamu sehingga kamu nggak bisa maju ke depan, dan ini membutuhkan kamu untuk mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan, mengambil satu sikap. Mungkin berhubungan dengan si Ten of Wands dalam keadaan terbalik. Ada hal-hal yang kamu pikul, ada hal-hal yang kamu bawa, baik di dalam pikiran, perasaan, ataupun yang kamu lakukan, yang tidak seharusnya kamu lakukan, tidak seharusnya kamu pikirkan, tidak seharusnya kamu rasakan. Karena hal itu hanya menambah beban kamu, dan kalau yang aku lihat di sini sebenarnya itu adalah tanggung jawab orang lain. Termasuk masalah pengampunan. Termasuk masalah mungkin buat beberapa masih menyimpan satu sakit hati, masih menyimpan satu dendam, masih menyimpan satu amarah. Hal-hal ini akan menambah bebanmu dalam melangkah. Dan ini yang memenjarakan kamu tanpa kamu sadari. Kemarahan kamu terhadap orang ini hanya menahan langkah kamu. Ini hanya memenjarakan kamu. Satu-satunya yang bisa membebaskan adalah kamu. Dengan apa?
menuluskan, mengikhlaskan bahwa memang segala sesuatunya sudah berakhir dan tanggung jawab gua terhadap apapun yang berakhir ini ya ada bagiannya gitu loh. Dan itu perlu ya dilakukan dengan keberanian. Six of Pentacles, right? Keadilan, keseimbangan. Nggak bisa kamu tanggung sendiri. Dan kamu harus punya keberanian untuk memprotek kamu sendiri. Apa yang baik untuk kamu. Kalau misalnya kayak ada satu hal yang misalnya ini adalah tanggung jawab orang, tapi karena kamu nggak enak atau karena kamu nggak mau berantem, karena kamu nggak mau berdebat, karena kamu takut situasinya bagaimana, ya sudahlah. Jadi ada satu pattern atau satu pola yang kalian lakukan yang kayak menjadi senjata makan tuan gitu loh. Dikarenakan ya ini berusaha nahan tetapi ini yang perlu dirubah. Kalau kitanya tidak bersikap, kita nggak punya sikap, yang ada kita akan ditindas sama orang lain. Kalau kitanya nggak bersikap, yang ada orang akan dengan leluasa jalan-jalan di dalam kepala dan hati kita dan diri kita dengan sepatu-sepatu becek-beceknya itu. Kalau kita nggak punya sikap, kita akan selalu disakiti, dikecewakan, dipergunakan, dimanfaatkan oleh orang lain. Ini yang aku lihat seperti itu, karena di sini pesannya adalah kamu juga harus bisa adil bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kamu. Apa yang tidak seharusnya menjadi bagian kamu atau part yang harus kamu bawa, part yang harus menjadi tanggung jawab kamu, harus bisa kamu serahkan, lepaskan. Dan tegaskan bahwa ini bukan tanggung jawab gue. Ini adalah tanggung jawab lo. Ataupun buat beberapa mungkin ini seperti rasa bersalah gitu loh. Banyak orang di saat dia berpisah ataupun hubungan yang terlepas, bisa ada dua kemungkinan. Satu, menyalahkan orang yang pernah berada dalam hubungan dengan dia, ataupun kadang-kadang ada orang yang menyalahkan dirinya. Tapi sebenarnya adalah apa? Walaupun siapapun itu yang menyebabkan bubarnya hubungan ini, tetap ada andil. Tetap ada andil. Kecil besar tetap ada andil. Dengan membiarkan satu masalah, tetap itu adalah andil. Dengan membiarkan dia memiliki celah-celah untuk melakukan hal-hal tersebut, tetap ada andil. Dan kadang-kadang kita di dalam hubungan merasa kita sudah melakukan yang terbaik, melakukan sesempurna dan seperfect mungkin. Ingat, itu yang kita pikir. Orang lain pikirkan belum tentu. Termasuk juga begitu. Mereka mungkin pikir, gua gak pernah salah. Dia yang begini begitu. Tapi itu adalah pikiran mereka. Setiap orang punya pikiran dan cara pandang sendiri-sendiri. Di pihak ini dia yang salah, di pihak ini dia yang salah. Di pihak ini gua yang benar, di pihak ini enggak, gua yang benar. Gitu loh. Jadi ini ya dari sudut mana aja melihatnya. Cuman kalau dilihat kayak begitu yang ada, kamu akan keliling-keliling di dalam perputaran itu saja. Satu-satunya cara adalah punya kekuatan untuk mengikhlaskan, menuluskan, dan berdamai dengan masa lalu kamu. Juga, tapi maksudnya gini, kamu berdamai dengan masa lalu, kamu berusaha mengikhlaskan dan menuluskan, bukan berarti kamu nelen hal-hal yang gak seharusnya kamu telan kan. Bukan berarti kamu berbuat baik dengan menerima semua beban-beban yang tidak seharusnya kamu pikul kan. Kita bisa berbuat baik dengan bilang tidak. Kita bisa berbuat baik
dengan men-set up boundaries kita, di mana orang harus tahu batasan mana mereka harus stop. Orang seringkali tidak mempunyai boundaries, sehingga orang yang tahu bahwa mereka nggak punya batasan-batasan itu bisa diterabas dengan mudah saja. Keluar masuk, melukai, merugikan, dan lain sebagainya. Jadi itu yang aku lihat. Dan itulah pesannya. Oke, Capricorn, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple. Capricorn yang couple atau yang berpasangan, ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk kalian Oktober 2021. Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn ya. King of Swords dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi kamu sedang punya masalah dalam komunikasi, dalam hubungan kamu. Orang yang kamu dealing pada saat ini adalah orang yang memang mungkin pikirannya berbeda dengan kamu ya, cara pikirnya berbeda. Dan pada saat ini kamu kayak mati langkah gitu loh. Susah untuk nyelesain masalah dan kesulitan karena ya ini ada masalah, ada blocking di dalam komunikasi ya. Bisa buat beberapa dari kamu memang kamu punya masalah aja. Yang namanya kalau ngomong, kalau ngobrol, kalau membahas hal-hal tertentu, ini nggak pernah bisa nyambung ataupun berakhir kepada satu pertengkaran dan lain sebagainya. Tapi buat beberapa dari kamu ini bahkan mungkin nggak ngomongan gitu loh. Bisa jadi sampai salah satunya memblocking komunikasi. Dan kayak mati langkah, gue nggak bisa lagi ngapa-ngapain dong. Knight of Cup. King of Swords, Knight of Cup, Judgment. Dan kamu mungkin dealing dengan orang yang dalam emosi, dalam perasaan, dalam masalah percintaan dia masih tidak stabil. Dia mungkin datang dan pergi. Buat beberapa dari kamu ini orang yang on off, orang yang masuk keluar di dalam hubungan seenak udelnya. Jadi kemana udelnya pengen, misalnya dia nggak pengen ngomong, dia nggak pengen bersama, ya dia dia cari kesenangan sendiri, dia cari funnya sendiri saat dia mungkin lagi butuh sama orang yang ada berhubungan sama dia balik lagi. Jadi kemana kebutuhannya itulah dia ikuti gitu loh. Karena apa? Ini energinya dari Knight of Cup. Termasuk buat beberapa dari kamu, bisa jadi ya orang ini ya mudah gitu loh melontarkan kayak gombal gitu ya buat beberapa dari kamu. Tetapi kalau yang aku lihat dalam emosi itu masih tidak stabil. Judgment dalam keadaan terbalik. Dan ini kembali lagi kurang lebih ya, hampir kayak si single ini. Seseorang yang tidak berani untuk memutuskan, seseorang yang tidak berani untuk mengambil satu tindakan, seseorang yang tidak buat beberapa mungkin tidak berani, buat beberapa mungkin nggak ada gunanya. Tetapi intinya sama, membiarkan satu situasi berjalan dalam hati ingin selesai, dalam hati ingin adanya perubahan dan nggak begini terus. Tetapi untuk melakukan satu langkah, untuk mengambil satu tindakan atau keputusan, ataupun mengambil satu sikap terhadap situasi yang berlarut ini sulit. Karena juga ini membuat kamunya juga jadi kanan kiri gitu ya. Kadang-kadang ya sudahlah, nggak apa-apa deh, gue nggak butuh sama lo, gue nggak ini sama lo. Tapi kadang-kadang gue masih sayang. Sehingga apa? Iya sama-sama belum tahu maunya apa gitu loh. Makanya belum ada keputusan dan solusi dan jalan keluar yang jelas untuk kedua belah pihak dan untuk situasi di dalam hubungan ini mau ngapain. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ada di dalam satu hubungan, tetapi mungkin kamu cuman
ada di dalam status, tetapi kaliannya tidak ada di situ, atau mungkin salah satu orang yang ada di dalam hubungan itu, yang lainnya udah berkelana kemana-mana. Dan mungkin buat beberapa dari kamu dealing dengan orang yang suka tebar-tebar pesona di mana-mana. Sedangkan yang satu nyantel di dalam hubungan ini, terombang-ambing, gak jelas, tidak menentu. Karena apa? Situasinya tidak ada kejelasan, tidak ada ketegasan, tidak ada keputusan, tidak ada. Jadi situasi ini ya begitu aja. Buat beberapa bahkan mungkin tinggal serumah tapi nggak ngomong. Ngomong seperlunya aja. Ada loh. Ada. Pasangan yang seperti itu ada. Bukan hanya pacaran. Kalau misalnya pacaran, kamu mungkin masih tinggal masing-masing ya. Gampang untuk adanya situasi gua nggak ngomongan sama orang tersebut. Ada banyak rumah tangga yang demi mempertahankan pernikahan ini, ataupun mungkin karena ada faktor anak dan lain sebagainya, ya sudahlah, bertahan sajalah dengan situasi dan kondisi yang harus begini, ya udah gue telan aja. Ada. Salah? Ya itu masing-masing orang. Kalau ada orang yang misalnya enggak, yang penting gue berkorban untuk anak dan lain sebagainya, tapi mereka melihat hubungan seperti ini akan jadi apa? Akan jadi example, akan jadi pelajaran, dan akan jadi contoh buat mereka. Sehingga apa? Di kemudian hari mereka berhubungan, mereka melihat hal tersebut adalah hal yang wajar. Karena walaupun misalnya tidak terjadi perpisahan, melihat situasi dari orang tuanya yang seperti apa, mungkin ya masing-masing berbeda ya. Tetapi melihat itu, anak-anak itu kan melihat, anak-anak itu mencontoh, bukan hanya dari pelajaran yang kita lakukan secara verbal, tetapi mereka lebih melihat contoh nyata yang mereka lihat. Bagaimana? Dan itu menjadi contoh buat mereka. Begitu. Buat beberapa orang kadang-kadang, misalnya dia menikah dan di sana ada abuse gitu ya. Karena aku ada beberapa klien yang seperti itu. Sudah ada di dalam hubungan pernikahan yang abusive sekali pasangannya, sampai patah-patah tulang, ini beneran gitu ya, patah-patah tulang, dihajar-hajar. Dia bertahan untuk tidak melepaskan maksudnya atas nama supaya anak-anaknya punya orang tua yang utuh. Anak itu setiap kali melihat ibunya digebukin sampai babak belur, ibunya sampai masuk rumah sakit, patah iganya dan lain sebagainya, dia ngelihat apa itu trauma yang terus-menerus diserap sama dia. Gitu loh. Sehat nggak? Buat beberapa dari orang ya, itu mungkin sesuatu yang wajar, tetapi untuk beberapa dari orang itu sesuatu yang tidak sehat. Kembali lagi, aku tidak memaksakan cara pandang dan cara pikir aku, tetapi silahkan dipikirkan. Gitu loh, silahkan dipikirkan apa yang benar menurut kamu. Cuman kalau aku lihat di sini ada satu situasi yang dipertahankan dikarenakan ada kepentingan-kepentingan, alasan-alasan tertentu. Tetapi situasi ini sebenarnya membutuhkan adanya perubahan, di mana harus mengambil sikap, harus mengambil keputusan, dan harus mengambil tindakan kalau mau dirubah. Kalau enggak ya teruskan gitu. For a third, capek begini terus. Dan aku biasanya, ya sampai kapan kamu kalau menghadapi orang yang ini, yang udah merasa tersiksa lahir batin, atau batin aja, atau perasaan aja, pikiran juga, udah tersiksa, udah tersakiti, udah
udah capek ngomong terus mengenai masalahnya tetapi tidak berani untuk bertindak. Tidak berani untuk ngomong, tidak berani untuk ngambil sikap. Siapapun gak akan bisa ngerubah situasi kamu, kecuali kamu sendiri. Tidak ada yang bisa melakukan itu selain kamu. Apalagi berhubungan dengan orang ini yang gak mau tahu, yang apa-apa sering kabur dari masalah, melarikan diri dari tanggung jawab. Akhirnya apa? Kamu sendiri yang capek. Sih? Ya gak? Mempertahankan supaya ini semua tidak berakhir, mempertahankan agar hatiku tidak terbelah dua, tidak hancur. Gak apa-apa deh, ibaratnya hati gue disundut-sundut asal jangan patah, karena kalau misalnya dia pergi, dia lepas dari gue patah hati. Tapi kalau misalnya dia masih ada di dalam hubungan, gue cuma disundut-sundut ataupun cuma dicubit-cubit ataupun cuma ditusuk-tusuk, ya cuma berdarah-darah tapi jangan sampai hancur. Jadi mempertahankan hubungan yang sebenarnya udah banyak bocel-bocelnya atau udah banyak beban-bebannya, tapi apa hanya mengakibatkan capek. Capek mempertahankan ini juga. Mempertahankan supaya gue jangan sampai perpisahan ini terjadi. Life is too short. Eight of Pentacles. Yang ada kamu terus berusaha. Menanggung, mengerjakan, melakukan hal yang kamu bisa ya untuk ini, untuk mempertahankan ini. Banyak hal yang harus kamu kerjakan. Ini mungkin bukan masalah pekerjaan secara literally gitu ya. Usaha juga bisa. Gue ngelakuin apa aja supaya dia ngeliat gue eksis. Gue ngelakuin apa aja supaya dia ngeliat seberapa sayang dan perhatian gue sama dia. Gue ngelakuin ini semua biar dia bisa berubah. Tapi buat beberapa dari kalian ya mungkin semua tanggung jawabnya dia kamu yang ngerjain. Apapun yang merupakan tanggung jawab di dalam hubungan ini, baik kamu udah menikah ataupun belum gitu ya, kadang-kadang yang belum menikah pun bisa kena imbas kok. Kalau orangnya semau udelnya tadi gitu ya, hal yang harus dikerjakan, hal yang harus dilakukan, dia jadinya bergantung sama si pasangannya, tapi dia tidak berusaha gitu loh. Dia tidak mau mengambil bagian dari si hubungan ini. Jadinya apa? Yang dibebankan ya dia terus. Sampai kapan? Ya sampai habis tenaganya. Karena apa? Ya capek. Capek lah. Yang namanya hubungan seperti ini ya capek. Bukan capek di dalam badan aja. Bukan capek fisik. Capek pikiran, capek perasaan, capek hati gue ngadepin dia. Tuh rasanya kayak begitu. Ace of Wands. Lelah, udah gak bergairah, udah gak ada apinya. Mempertahankan hubungan yang udah melempem, yang udah gak ada geloranya, udah dingin. Saking udah dinginnya ya itu. Mungkin buat beberapa menganggap hal ini ya sudahlah, bakal begini ya terusin aja, dia dijalanin aja. Ini bisa berakibat bukan hanya ke dalam si hubungan loh, tapi juga ke dalam dirinya. Jadinya apa? Jadi numb, mati rasa. Dan mungkin itu yang dilakukan. Daripada gue ngerasain ini semua, mendingan gue matiin rasa gue. Tapi masih ada di dalam hubungan ini. Gimana dong? Akhirnya apa? Di dalamnya empty. Ya kan? King of Wands dalam keadaan terbalik.
seakan-akan menghadapi orang yang emang nggak bisa dipegang, kayak kuda yang nggak bisa dipegang ekornya gitu ya. Dan kalau misalnya kamu berusaha untuk melakukan sesuatu, ya dia cabut, dia pergi, dia berontak, dia akan melakukan hal-hal yang menunjukkan gua nggak suka dibegituin. Nah sekarang yang ada di dalam hubungan, yang namanya dalam hubungan itu kan mengenai dua orang, yang pastinya harus saling saling memberi, saling menerima, saling membagi, saling menanggung segala sesuatunya bersama, saling. Sekarang kalau hubungan hanya mengenai satu orang, kalau hubungan menjadi tanggung jawab hanya satu orang, apakah itu hubungan? Dialog itu adalah dua orang berbicara. Satu orang monolog. The Hierophant. Ya, buat beberapa dari kamu ini tersandung masalah mengenai ya masih di dalam hubungan, mengenai pernikahan dengan segala tanggung jawabnya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu punya harapan untuk bisa menikah, untuk punya masa depan dengan orang ini. Tapi kalau kamu ada di dalam hubungan yang seperti ini, coba buka selebar-lebarnya pikiran dan perasaan kamu. Kamu sudah ditunjukkan kisi-kisinya mengenai orang ini. Sekarang pertanyaannya, kisi-kisi yang membuat kamu hilang gairah, membuat kamu capek, yang membuat kamu mati langkah, yang membuat kamu gak bisa berpikir dengan tenang, yang membuat kamu lelah. Itu kisi-kisi sudah diperlihatkan. Sekarang pertanyaannya, apa iya mau terus punya masa depan dan membangun pernikahan dengan orang yang udah dikasih tahu kisi-kisinya seperti apa, buat yang belum menikah ya. Kalau untuk yang sudah menikah, yaitu kembali lagi adalah keputusan ada di kamu. Kembali lagi, kamu mau apa ke depannya? Kamu mau bagaimana ke depannya? Ya ini cuma bisa kamu yang jawab. Tapi kalau misalnya memang mau merubah, bukan hanya, oh berarti kalau mau merubah situasi dan kondisinya gue harus cerai. Ya bukan juga. Gue mau merubah situasinya dengan mencoba mengambil sikap-sikap untuk merubah situasi ini. Apa yang kalian lihat yang membuat kalian ada di posisi lemah? Itu yang harus kalian perhatikan dan pelajari. Dan itu berarti yang perlu kalian latih, kalian pelajari untuk dirubah. Begitu. Ya. Oke. Ada energinya Libra, Gemini, Aquarius. Ada Capricorn, di sini ada Taurus. Ada Leo, Aries, Sagittarius. Ya, ini yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus menjadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.